Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susiana Ahmad dari Prodi Pendidikan Matematika semester 5. Nah, video ini sebagai tugas dari mata kuliah Statistika. Baik, saya akan menjelaskan tentang C kuadrat atau C square menggunakan SPSS. Nah, data yang akan saya gunakan itu berkaitan dengan pengetahuan dan aktivitas. Baik, untuk pertama kita masuk ke dalam data tersebut, bagian variabel. Nah, variabel pertama itu pengetahuan, dan yang kedua itu adalah aktivitas. Lalu untuk desimalnya itu 0. Dan untuk variabel pengetahuan labelnya itu tingkat pengetahuan. Dan untuk aktivitas, tingkat aktivitas. Selanjutnya pengisian values. Nah, untuk values pengetahuan itu pertama itu kurang, lalu klik add, terus untuk yang kedua itu cukup, lalu yang ketiga yaitu baik. Nah, kita klik OK. Lanjut ke aktivitas. Untuk value-nya yang pertama yaitu rendah, kita add. Yang kedua itu sedang, lalu yang ketiga itu tinggi. Nah, oke. Lalu untuk muse-nya untuk apa ya namanya, measure itu kita ordinal, jadi kita ubah semua ke ordinal ya. Langsung kita ke data view. Nah, kita copy dari data Excel yang tadi kita masukkan ke SPSS, aplikasi SPSS-nya ya. Oke. Kita selanjutnya menentukan analisisnya. Kita klik analyze di bagian variabel, lalu klik descriptive statistik, lalu crop step. Lalu tingkat pengetahuan berada di rows, terus tingkat aktivitas di kolom. Lalu kita accept, terus ketik accept, terus lalu kita ke statistik, accept, lalu kita ke statistik, kita klik C square, terus cell, kita klik expected, dan untuk percentage kita klik semuanya. Terus untuk formatnya udah sesuai, lalu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul datanya. Untuk cache processingnya itu 100%, dan ada 2 data yang kurang dari 5 hal tersebut. Nah, ini tidak memenuhi untuk dilakukan C square. Nah, jadi kita bisa mengubah prinsip perubahan datanya, atau kita dapat mentransfer agar bisa dilakukan uji C square. Caranya kita kembali ke data, lalu klik transfer, klik record into the friend variables. Nah, akan muncul tampilan. Lalu untuk tingkat pengetahuan kita masukkan, lalu kita ganti namanya menjadi pengetahuan _2, dan labelnya ada tingkat pengetahuan
tingkat pengetahuan. Lalu kita klik change, terus tingkat aktivitas kita masukkan terus namanya menjadi aktivitas underscore 2, dan labelnya kita aktivitas, terus tingkat aktivitas, terus kita klik change, terus kita klik all and views. Terus untuk values yang pertama kita klik 1, klik add, lalu value kedua value-nya 1, klik add, yang ketiga value-nya 3, lalu kita klik continue, terus kita klik OK. Jadi tampilannya itu seperti ini ya, seperti ini ya. Datanya sudah berubah dari sebelumnya. Lalu kita analisis lagi ya untuk untuk desimalnya kita ubah jadi 0. Lalu untuk value yang pertama ada kurang, yang kedua cukup, dan yang ketiga itu baik. Terus klik OK. Lalu ke value aktivitas. Yang pertama itu rendah, yang kedua itu sedang, terus yang ketiga itu tinggi. Oke. Dan untuk kolomnya kita jadikan 8 ya, dan aktivitas juga 8. Lalu miss-nya diganti ke ordinal ya. Lalu kita lakukan analyze kembali dengan klik analyze, terus deskriptif statistik, lalu cross tab. Lalu kita lakukan setting ini, setting masuklah pertama, terus yang pertama tadi dikeluarkan, terus aktivitas yang kedua ke kolom, terus yang awalnya dikeluarkan. Lalu kita cek lagi excite-nya, terus statistiknya sudah, lalu charge-nya juga sudah sesuai. Oke. Lalu kita klik OK. Jadi inilah hasil yang sudah didapatkan, dimana outputnya itu 100%. Dan di sini untuk tabel tingkat pengetahuan dan tingkat aktivitas bentuknya itu bentuknya sudah 2x2. Nah, untuk nilai exact site-nya kurang dari 0,499. Nah, di mana nilai P ini Fisher exactness-nya itu kurang dari 0,05, sehingga ini menjelaskan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan dan tingkat aktivitas. Nah, sekian dari saya, mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.